Halo, ketemu lagi di pelajaran matematika. Pagi ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri lanjutan, yaitu lanjutan dari perbandingan trigonometri kemarin, yaitu relasi sudut-sudut berelasi pada trigonometri. Dimulai dari yang pertama itu adalah relasi alfa dan 90 dikurang alfa, 90 derajat dikurang alfa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan relasi alfa dan 90 derajat dikurang alfa? Nah, kita bisa gambarkan dengan diagram kartesius. Misalkan di sini kita punya garis dengan jaraknya di sini misalnya A, alasnya A. Kita anggap ini segitiga siku-siku ya, emang segitiga siku-siku. Kita sebut ini sebagai segitiga siku-siku yang pertama dengan alasnya A dan tingginya B. Nah, di sini ada alfa yang kita pelajari kemarin tentang perbandingan trigonometri pada bidang kartesius. Ini ada bidang kartesius, di sini ada X dan Y. Nah, di sini misalnya titik P. Ini alfa. Nah, kita baru alfa nih, kita mau tahu relasi antara alfa dan 90 derajat dikurang alfa. Gimana caranya dari alfa ini menjadi 90 derajat dikurang alfa? Nah, kita tahu nih jarak sudut ini adalah sudut 90. Jadi kalau 90 dikurang alfa, itu berarti kita mau sudut ini. Nah, gimana cara biar dapat sudut itu? Caranya dengan direfleksikan supaya sudutnya dimulai dari sumbu X ya kan. Kalau ini dimulai dari sumbu Y, kita refleksi, kita buat refleksinya dengan kita refleksi titik P ini terhadap garis X sama dengan Y, atau Y sama dengan X, sama aja. Nah, kalau udah direfleksi nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini P, di sini ada P aksen, yaitu bayangan dari titik P. Nah, dia punya alasnya berapa? Kita anggap dia segitiga juga ya. Dia punya alas berapa, tinggi berapa? Di sini kita tarik garis. Nah, jadi segitiga. Misalnya di sini titik O, di sini titik Q ya misalnya. Nah, jadi segitiga OPQ, OP aksen, Q segitiganya, siku-siku di sini. Kita hapus ya Q ini. Nah, kalau tadi dia punya segitiga yang P, bukan P aksen ya, segitiga yang P itu alasnya panjangnya A. Nah, sekarang kalau segitiga yang P aksen alasnya kira-kira berapa? Nah, yang tadinya jadi alas sekarang jadi tinggi. Berarti yang tadinya alasnya A sekarang alasnya jadi tingginya segitiga P. Tingginya segitiga P itu B. Berarti di sini nanti jadinya B. Nah, begitupun dengan tingginya si segitiga P aksen. Tingginya segitiga P aksen itu sama dengan alasnya segitiga P. Jadi di sini adalah A. Nah, dari sini kita punya dua segitiga. Nah, gambaran segitiganya di sini ya. Segitiga yang P yang pertama bentuknya seperti ini. Dan segitiga P aksen yang kedua bentuknya ya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini P aksennya di sini, kalau yang ini P-nya di sini. Ini titik O, yang titik asal ya, O itu. Siku-siku sama-sama di sudut kanan. Nah, di sini kita punya alfa. Nah, kalau di sini kan tadi kita udah tahu kalau berarti kan kalau ini refleksi di sini alfa, berarti di sini alfa juga. Nah, berarti dari sini ke sini itu merupakan 90 dikurang alfa. Jadi di sini sudutnya adalah 90 derajat dikurang alfa. Nah, disinilah yang dimaksud dengan relasi alfa dan 90 derajat dikurang alfa. Kita mau tahu hubungan perbandingan trigonometri pada kedua sudut ini. Jadi kita buat di sini sin alfa dan cos alfanya berapa, lalu di sini kita buat sin 90 derajat min alfa dan cos 90 derajat min alfa. Nah, apakah nanti ada hubungan di antara keduanya?
tadi kita udah tahu nih, panjang segitiga P, ininya A, tingginya B, alasnya A, tingginya B. Nah, kita anggap aja sisi miringnya itu A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan R. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi panjang O ke P cuma R aja kan. Nah, begitupun sama dengan yang segitiga P aksen. Tadi alasnya kita punya B, tingginya kita punya A. Sisi miringnya sesuai dengan hukum Pythagoras, B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan tadi kita udah punya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti B kuadrat tambah A kuadrat sama dengan juga R kuadrat juga. Jadi di sini sama dengan sama-sama R. Jadi sisi miring dari kedua segitiga ini sama-sama sama panjangnya. Kita sebut saja di sini R. Nah, kita ingat nih. Kita ingat lagi yang kemarin perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini keduanya siku-siku ya. Kita lihat segitiga pertama dulu. Sin alfa. Sin dari alfa, sin itu depan per miring, berarti depannya B, miringnya R, berarti di sini B per R. Terus di sini ada cos alfa. Cos alfa itu berarti kan samping per miring. Sampingnya A, miringnya R, berarti di sini cos alfanya adalah A per R. Nah, sama nih kita pakai ke segitiga kedua juga ilmunya yang kemarin. Ini 90 min alfa, kita anggap aja 90 min alfa itu sama dengan alfa. Jadi kita tinggal patokannya sama, depan miring dan samping miring juga. Di sini misalnya sin 90 min alfa, di sini 90 min alfa, berarti depan per miring. Depannya A, miringnya R, berarti di sini A per R. Lalu di sini ada cos. Cosnya juga sama. Cos itu kan samping per miring, sampingnya B, miringnya R. Di sini B per R. Nah, kita lihat nih hubungan di antara kedua ini. Sin alfa sama dengan B per R. Nah, cos 90 min alfa sama dengan B per R juga. Berarti dalam kata lain, sin alfa itu sama dengan B per R kan. Nah, B per R sama dengan cos 90 min alfa. Ini kita hapus ya. Kita udah tahu kan ceritanya. Pokoknya ini 90 min alfa. Sin alfa sama dengan B per R sama dengan cos 90 min alfa. Nah, berarti kan ini sama. Berarti ini bisa kita hapus di sini. Nah, dalam kata lain sin alfa sama dengan cos 90 min alfa. Jadi, kalau kita nemu cos 90 min alfa itu sama dengan sin alfa. Begitupun untuk yang cos alfa, kita punya cos alfa sama dengan A per R. Nah, di sini kita juga punya A per R itu sama dengan sin 90 min alfa. Jadi, cos alfa itu sama dengan ini A per R. Nah, A per R itu sama dengan sin 90 derajat min alfa. Nah, berarti cos alfa sama dengan sin 90 derajat min alfa. Nah, sebenarnya yang krusial cuman di sin sama cos. Kita kalau boleh juga kalau sama tangan, tapi kalau untuk tangan kalau udah tahu sinus dan kosinusnya, maka tangannya otomatis tahu. Contohnya di sini. Misalnya kita punya tan 90 derajat min alfa. Nah, berarti kan ini sama tan 90 derajat min alfa itu kan berarti sama dengan sin 90 min alfa per cos 90 min alfa. Nah, kita udah tahu kan sin 90 min alfa itu adalah cos alfa dan cos 90 min alfa itu adalah sin alfa. Berarti ini kita bisa substitusi. Jadi sama dengan sinnya tadi itu adalah cos alfa, berarti di sini cos alfa. Cos 90 min alfanya itu tadi adalah sin alfa, berarti di sini sin alfa. Nah, kita tahu juga cos alfa per sin alfa itu adalah sama dengan kotangan dari alfa. Nah, jadi tan 90 derajat min alfa itu sama dengan kotangan alfa. Dapatnya dari mana? Dari sini. Jadi tan 90 derajat min alfa itu sama dengan sin 90 min alfa per cos 90 min alfa. Nah, kita udah tahu keduanya, kita substitusi, ternyata ketemunya cos alfa per sin alfa. Nah, cos per sin itu sama dengan kotangan. Jadi didapatkan bahwa
tan 90 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Begitupun untuk kotangen 90 derajat min alfa itu berapa. Jadi kalau kotangen 90 derajat min alfa itu nanti hasilnya pada akhirnya adalah tangen alfa. Jadi yang penting kalian ingat adalah yang sin dan cos, karena dari sin dan cos bisa membentuk tangen dan kotangen. Ini yang pertama, relasi alfa dan 90 derajat min alfa. Sebelum lanjut mungkin kita masuk ke contoh soal dulu ya. Misalnya ada soal seperti ini. Soalnya itu sin 20 derajat per cos 70 derajat. Nah, ditanya nih, nilai dari sin 20 derajat per cos 20 derajat itu berapa? Nah, kalau kita nyari dengan sudut istimewa kemarin nggak ada kan 20, kan sudut istimewa itu cuma 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, tapi dengan relasi ini kita bisa selesaikan. Sin 20 derajat itu tadi kita anggap saja 20 derajat itu sama dengan sin dari 90 derajat. Kan kita punya tadi sin alfa itu sama dengan cos 90 derajat min alfa. Nah, ini yang tadi kita punya ya, relasi alfa. Kita tulis ulang deh. Cos alfa sama dengan sin 90 derajat min alfa. Nah, kita punya dua sifat ini dari relasi alfa dan 90 min alfa. Kita punya soal sin 20 derajat min per cos 70 derajat. Nah, sin ini kita ubah. Sin alfa itu sama dengan cos 90 min alfa. Berarti ini kita bisa ubah menjadi cos 90 derajat min alfa. Alfanya tadi 20, berarti di sini 20 juga. Nah, di sini per cos 70. Nah, ini kita nggak usah ubah. Nah, dari sini kelihatan nih, kita tinggal hitung aja kan. 90 derajat dikurang 20 derajat berapa? Itu sama dengan cos 90 kurang 20, 70. Cos 70 derajat per cos 70 derajat. Nah, karena ini sama, maka bisa kita coret sehingga nilai akhirnya adalah sama dengan 1. Ini salah satu contoh soal dari relasi dalam perbandingan trigonometri. Nah, ini relasi yang terpakai adalah relasi 90, relasi alfa dan 90 derajat dikurang alfa. Selanjutnya kita punya relasi alfa dan 180 derajat dikurang alfa. Nah, kalau tadi kita alfa dan 90 kurang alfa, kalau sekarang 180, gimana cara biar dapat 180 min alfa? Kita punya diagram kartesius di sini. Di sini kita punya titik P lagi kayak tadi. Misalnya ini P sama ini A, ini B. Oh, ini nggak usah putus. Ini B. Nah, gimana cara biar dapat 180 min alfa? Di sini alfa. Kita tahu kalau keseluruhan satu putaran sampai lurus ini segini nih, sampai sini itu adalah 180 derajat. Berarti supaya 180 min alfa itu berarti dari sini, dari titik ini terus jalan muter sampai garis P. Nah, kita mau ini itu dimulai dari garis yang ini. Nah, jadi kita refleksi juga. Bedanya sama yang tadi, kalau tadi refleksinya terhadap garis Y sama dengan X, sekarang kita refleksinya terhadap sumbu Y. Titik P kita refleksi terhadap sumbu Y, maka kita akan dapat titik P aksen ada kurang lebih di daerah, kurang lebih ada di sini. Di sini adalah P aksen. Nah, tingginya berapa? Ini kita tarik garis dulu ya. Di sini alfa juga. Maka dari sini ke sini adalah 180 dikurang alfa, 180 dikurang alfa. Nah, kita punya dua segitiga sekarang. Segitiganya yang ini dan yang ini. Segitiga siku-siku di sini. Tingginya berapa? Tingginya sama, kita terlihat ya jelas kalau tingginya sama-sama B. Nah, panjangnya juga karena ini dicerminkan, maka panjangnya akan menjadi sama. Jadi di sini akan A juga. Tapi ingat,
Ini diagram kartesius. Jadi di sini ada 0, maka yang di sebelah kirinya adalah bilangan negatif. Jadi di sini A-nya itu adalah negatif. Nah, kita dapat dua segitiga P dan segitiga P aksen. Nah, segitiga P aksen ini terbentuk dari alfa, tapi dihitung dari sudut nolnya itu di sini. Jadi dari sini dari sumbu Y negatif, dari sumbu X negatif ke titik P aksen itu adalah alfa. Maka dari sumbu X positif ke P aksen adalah 180 dikurang alfa. Nah, ternyata sudut 180 dikurang alfa itu sama dengan sudut alfa yang dihitung dari X negatif, yang nanti maksudnya akan dijelaskan lagi. Jadi segitiga pertama itu adalah P dan segitiga kedua itu adalah P aksen. Di sini sama-sama siku-siku, di sini alfa tapi dari sumbu X negatif, dan di sini alfa tapi dari sumbu positif. Nah, di sini alfa dari sumbu negatif dalam artian meskipun di sini alfa, namun nilainya akan sama nanti dengan 180 derajat dikurang alfa. Seperti itu. Jadi nilai dari nilai dari trigonometri pada segitiga ini nantinya akan mewakilkan dari 180 derajat dikurang alfa. Sampai sini paham? Kita lanjut dulu ya. Di sini kita punya segitiga P, kita punya sin alfa dan cos alfa. Seperti biasa, panjangnya alasnya A, tingginya B, sisi miringnya R. Seperti tadi kita misalkan R. Untuk segitiga P aksen, ini P aksen. P aksen juga sama, alasnya A, tingginya B, sisi miringnya R. Nah, tapi ini mewakili 180 derajat dikurang alfa. Tadi kita ingat sin alfa itu adalah B per R, cos alfa itu adalah samping per miring A per R. Nah, untuk yang P aksen juga sama, sin 180 derajat min alfa sama dengan cos 180 derajat min alfa sama dengan. Nah, sin 180 derajat min alfa, sinnya juga sama, sin itu depannya B, per miringnya R, berarti sini B per R. Cosnya itu samping per miring A per R. Nah, tapi di sini A-nya itu karena beranjak ini adalah sumbu negatif, dia berjalan dari sumbu X negatif, maka A di sini adalah A yang negatif, maka di sini negatif A per R. Atau meskipun ya, atau kita bisa lihat dari kuadran. Di sini kuadran 1 dan di sini kuadran 2. Dan kita sudah tahu bahwa nilai dari kuadran 1 sin dan cosnya adalah sama-sama positif. Sedangkan di kuadran 2 sinnya positif namun cosnya adalah negatif. Kita bisa lihat di sini cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif alfa per R. Nah, dia memang nilainya harus negatif, makanya di sini negatif A per R atau sama dengan negatif dari tulis ini sama aja. Nah, udah sampai sini baru kita cari relasi atau hubungan dari alfa dan 180 dikurang alfa. Kita nulisnya dari sin 180 ya. Sin 180 derajat min alfa itu sama dengan B per R, atau B per R itu sama dengan sin alfa. Terus cosnya, cos 180 derajat min alfa itu sama dengan min A per R, atau min A per R itu berarti karena cos alfa itu sama dengan A per R, berarti min A per R itu sama dengan min cos alfa. Nah, di sini ininya bisa kita hapus, jadilah rumus yang harus kita ingat. Jadi kalau ada hubungan sin 180 min alfa itu sama dengan sin alfa, sedangkan cos 180 derajat min alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal. Misalnya kita punya pertanyaan seperti ini. Ditanya itu misalnya sin
sin dari 120 derajat. Nah, ini kan udah melebihi dari sudut istimewa yang kita pelajarin. Yang kita pelajarin kemarin kan cuma 0 sampai 90. Nah, gimana nih cara ngitung nilai dari sin 120? Nah, pakai metode ini. Jadi 120 itu sama dengan sinnya tetap ya. Enggak dulu. 120 itu kita utak-atik dulu. 180 derajat dikurang alfa sama dengan 120. Nah, kita mau nilainya seperti ini. 180 derajat kurang alfa itu sama dengan 120. Jadi kita mau tahu nilai alfanya. Pengaturan aljabar biasa, 180 pindah ruas ke kanan jadi negatif alfa sama dengan 120 dikurang 180. Ini hasilnya adalah negatif alfa per negatif 60. Maka alfa sama dengan 60, negatifnya sama-sama dicoret. Nah, berarti alfa sama dengan 60. Nah, berarti kita ubah nih sin ini, sin 120 tadi menjadi sin 120 menjadi 180 dikurang alfa. 180 derajat dikurang alfa. Nah, alfanya 60, kita ganti aja langsung di sini 60. Nah, dengan relasi alfa dan 180 min alfa, sin 180 derajat min 60 derajat itu sin 180 dikurang alfa berarti sama dengan sin alfa. Berarti di sini sama dengan sin dari 60. Nah, kalau sin 60 kemarin kita udah, kalau sin 60 ada nih di sudut istimewa. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, berarti nilai dari sin 120 adalah setengah akar 3. Ini gunanya relasi sudut dalam trigonometri. Terima kasih.